Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen di pelajaran pengantar teknologi informasi. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Fauzi telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas pada hari ini. Kita lanjut presentasi. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Riyad Al-Fajri. Saya dari TI 20A1, prodi saya yaitu Teknik Informatika. Di sini kita klik dulu. Dari sini saya akan membahas jenis perangkat keras hardware yaitu ROM. Di sini ada macam-macam ya. Sejarah ROM, pengertian ROM, fungsi ROM, jenis-jenis ROM. Kita masuk dulu ke sejarah ROM. Sejarah ROM pertama kali dikenal pada tahun 60-an, hanya saja saat itu memori semikonduktor berjumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM. Lebih tepatnya jenis DRAM. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan dengan memori baca saja. Read Only Memory (ROM). RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer, memori utama, dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM karena sifatnya yang sebenarnya juga random access, seperti halnya SRAM ataupun DRAM. Hanya saja memang proses penulisan pada ROM membutuhkan proses yang tidak semudah dan fleksibel, seperti halnya pada SRAM atau DRAM. Selain itu, beberapa bagian dari space address RAM, memori utama dari sebuah sistem yang dipetakan ke dalam satu atau dua chip ROM. Namun perkembangan RAM ini sangat cepat sehingga beberapa ahli komputer juga turut melakukan pengelompokan dari evolusi RAM ini. Baik. Kita masuk ke pengertian ROM. Pengertian ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, Random Access Memory. Walaupun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random, ROM Read Only Memory berbeda dengan RAM, Random Access Memory. Atau bisa juga definisi ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah, walau aliran listrik sudah dimatikan. Menyimpan data di dalam ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena sifat ini biasanya dipakai untuk menyimpan firmware perangkat lunak yang berhubungan sangat erat dengan perangkat keras. Baik, kita lanjut ke fungsi RAM. Fungsi RAM. Read Only Memory adalah Fungsi ROM. Read Only Memory adalah sebagai medium penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras, hardware, seperti ROM BIOS, di mana BIOS yaitu Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya lebih dulu seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data pada memori ini dapat ditulis ulang. Kita lanjut ke jenis-jenis yang terakhir, jenis-jenis ROM. Ya, di sini kita lihat jenis-jenis ROM terdapat ada 4. Yang pertama Max ROM, kedua PROM,
ketiga EEPROM, keempat EEPROM. Baik, kita bahas yang pertama, mouse ROM. Mouse ROM adalah jenis ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga ROM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Kedua, PROM. Programmable Read Only Memory adalah sebuah chip memori yang dapat diisi data satu kali saja. Jenis program dimasukkan dalam perangkat PROM, maka program tersebut akan tetap di dalam PROM selamanya. PROM dijual dalam kondisi kosong sehingga dapat diisi dengan program oleh pengguna atau user. Setelah diisi program, isi PROM tidak dapat dihapus. Itu yang kedua ya. Baik, yang ketiga adalah EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah jenis ROM yang bisa diprogram ulang dan dihapus. EEPROM dibagi menjadi dua berdasarkan pengisiannya. Yang pertama, UV-EEPROM. UV-EEPROM adalah Ultraviolet EEPROM yang membutuhkan sinar violet untuk menghapus datanya. Yang kedua, EEPROM, Electrical EEPROM, yang menggunakan aliran listrik untuk menghapus atau memprogram isi. Kita lanjut, menghapus atau memprogram ulang isinya. Dan yang terakhir yaitu keempat, EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, adalah jenis khusus dari PROM, Programmable Read Only Memory, yang bisa dihapus dengan perintah elektris. Salah satu EEPROM adalah Flash Memory. Flash Memory biasanya digunakan pada kamera digital, konsol video game, chip BIOS. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tadi dari efek suara atau hyperlink atau ya seperti ini, gambar-gambar dari hyperlink dahulu ya. Dari desainnya juga saya menggunakan ini. Animasi yang pertama saya menggunakan ini. Dan efek suara itu berasal dari sini, Transition Sound, ya. Saya menggunakan efek chime. Chime di sini ya. Yang kedua juga sama, saya menggunakan ini, yang ini. Ini pakai cache register jadi bersuara uang kalau diklik. Cache register. Yang kedua ini sudah. Baik, yang dari hyperlink sendiri saya dari menu yang di sini insert. Saya menggunakan yang ini action. Saya klik yang ini kalau sudah oke gitu, baru nanti akan muncul seperti bisa diklik gambarnya. Dan yang ini juga ini, dan yang tombol tadi back itu, sama yang terakhir N, yang N ini ya. Baik, dari gambar ini sendiri kenapa berbeda, saya mengambilnya dari sini, warna-warna dan pictures, format background. Baik, nah saya mengambil dari sini, nah warna grey. Dan untuk gambar ini saya mengambilnya sama seperti tadi, cuman ini dari pictures, gambar apa saja, format pictures. Saya mengambil dari file. Nah, ini di sini macam-macam gambarnya, tinggal pilih saja mau yang mana. Bisa mau ini, bisa apa yang lain juga bisa. Baik. Ya, ini juga lainnya sebagainya, ini juga sama seperti tadi. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.